Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami tentang uji persyaratan analisis yang berasumsi normalitas, homogenitas, linearitas, dan multikolinearitas. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Irfan Nur, Sri Kumalasari, saya sendiri, Kusmayani, Ikran Nugraha, dan Sahwanto. Materi pertama yaitu uji normalitas, di mana uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya, berdasarkan pengalaman empiris, beberapa pakar statistik data yang banyak lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, biasa dikatakan sebagai sampel besar. Sekarang contoh uji normalitas. Umpama diambil tinggi badan mahasiswa di suatu perguruan tinggi tahun 2010. Selidikilah dengan alfa sama dengan 5% apakah data tersebut di samping berdistribusi normal. Meannya 157,8, standar deviasinya 8,09. Penyelesaiannya bagaimana? Pertama, diperoleh dulu sebuah tabel di mana tinggi badan itu sebagaimana dilihat di tabel beserta jumlahnya. Jadi yang tinggi badannya 140 sampai 144 itu 7 orang, 145 sampai 149 itu 10 orang, 150 sampai 154 itu 16, 155 sampai 159 23 dan seterusnya dengan jumlah totalnya 100. Pertama kita lakukan dulu hipotesis. Jadi H0 itu adalah populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal, itu hipotesis kosong. Kemudian H1-nya, hipotesis satunya yaitu populasi tinggi badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. Setelah hipotesisnya sudah, kemudian 2 nilai alfanya. Nilai alfa adalah sama dengan level signifikansi sama dengan 5% sama dengan 0,05. Baik, berikutnya ketiga, rumus statistik penguji. X kuadrat sama dengan sigma UI dikurang EI per EI. Jadi pertama kita membuat dulu sebuah tabel, kemudian batas interval kelas di sini yaitu semua nilai-nilai interval tinggi badan itu kita kurangi dengan alfanya yang kita peroleh yaitu 0,05. Jadi hasilnya dari umpama dari 140 menjadi 139,5, kemudian 144 kita tambahkan dengan alfanya 0,05 menjadi 144,5. Nah, begitu seterusnya ke bawah. Kemudian untuk yang di sebelah kanannya ini kita memasukkan rumus untuk mencari Z, yaitu sama dengan XI dikurang X bar dibagi SD. Nah, di mana XI ini yaitu adalah batas interval kelas yang sudah kita peroleh di sebelah kiri ini, umpama 139,5, kemudian X bar ini adalah nilai rata-rata. Nah, kan di soalnya sudah dijelaskan bahwa meannya itu berapa? Meannya itu 157,8. Kita kurangi, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Standar deviasi itu sudah dari soalnya, yaitu adalah 8,09. Diperolehlah hasil minus 2,26 untuk bagian kiri, kemudian untuk bagian kanannya itu atau yang 144,5 itu 1,64. Kemudian begitu terus hingga ke bawah. Kemudian sebelah kanannya ini untuk menghitung PI-nya itu sendiri, karena di sini terdapat 2 interval, kita kurangi. Jadi yang sebelah kiri di sini 4881 kita kurangi dengan 4495, diperolehlah 0,0386. Nah, kemudian setelah kita memperoleh nilai ini,
kita masukkan ke untuk OI ini sedikit dulu. OI ini itu adalah nilainya, sudah ada di tabel sebelumnya, itu jumlahnya. Jadi ini OI ini yang jumlah siswanya yang tadi ada 7, 10, 16 dan seterusnya. Kemudian untuk EI-nya itu sendiri kita menghitung dengan PI dikali 6. 6 itu sendiri adalah berapa jumlah dari OI-nya ini. Karena jumlahnya 100, jadi kita kali PI dikali N. Berarti 0,0386 kita kali dengan 100. Nah, diperolehlah 3,86, kemudian 10 dikali 100 juga 10,1, kemudian seterusnya hingga turun ke bawah. Nah, kemudian luasan Pi itu dihitung dari batasan proporsi hasil transformasi Z yang dikonfirmasikan dengan tabel distribusi normal atau tabel Z. Kemudian kita karena sudah memperoleh semua nilainya ini, kemudian kita mulai menghitung berapa X kuadratnya. Jadi X kuadrat sama dengan sigma OI dikurang EI dibagi EI. Nah, sama dengan sebagaimana bisa kita lihat di sini, hasil yang diperoleh 0,427. Setelah kita memperoleh itu tadi, kemudian kita hitung lagi berapa derajat bebasnya. Jadi DF-nya sama dengan K dikurang 3 sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, setelah itu kita mencari nilai tabelnya. Nilai tabel X kuadrat, alfanya itu sama dengan 0,05, DF-nya itu sama dengan 2 yang tadi di atas. Nah, ini nilai tabel ini kita peroleh dari tabel C. Jadi kita sandingkan nilai alfa 0,05 dengan DF sama dengan 2 itu berdasarkan tabel C, kita memperoleh nilai 5,991. Setelah itu kita membuat daerah penolakan apabila menggunakan gambar ilustrasinya seperti ini. Nah, kemudian menggunakan rumus yang kita sudah peroleh 5.991 ternyata memang lebih besar daripada 0,427 nilai yang kita peroleh sebelumnya. Jadi keputusan hipotesis berarti H0 diterima dan HA atau H1 itu ditolak. Jadi kesimpulan yang bisa kita peroleh dari contoh sebelumnya ini yaitu populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi secara normal. Alfanya, di mana alfanya sama dengan 0,05. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikram Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai persyaratan dalam analisis independent sample t-test dan ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian ANOVA adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Uji kesamaan dua varian digunakan untuk menguji apakah sebaran data tersebut homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan kedua variansnya. Kemudian di sini ada contoh pengujian homogenitas. Di sini diberikan sebuah data X1 dan X2. X1 berjumlah 10 data dan X2 berjumlah 7 data. Di sini kita akan menentukan apakah data tersebut bersifat homogen dengan probabilitas 0,05. H0 adalah data bersifat homogen dan H1 data bersifat heterogen. Untuk pengujian, kita akan mengujinya dengan uji F, di mana rumus uji F adalah varian besar dibagi dengan varian kecil. Dengan kesimpulan, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima atau data bersifat homogen. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima atau data bersifat heterogen. Selanjutnya, pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung varians dari tiap-tiap data. Untuk data X1, kita memperoleh varians sebesar 2,08, sedangkan untuk data X2, kita mendapatkan varians 2,01. Selanjutnya, varian besar, yaitu 2,08, kita bagikan dengan varian kecil, yaitu 2,01, sehingga kita dapat mendapatkan F, yaitu 1,03. Selanjutnya kita akan membandingkan F yang telah kita dapat, yaitu F hitung, dengan F tabel, di mana F tabel untuk probability
0,05 dengan X1 sama dengan 9 dan X2 sama dengan 6. Di sini X1 sama dengan 9 didapatkan dari jumlah data dari X1 dikurangi 1. 10 dikurangi 1 jadi sama dengan 9, dan jumlah dari data yang kedua 7 dikurangi dengan 1 sama dengan 6. Dan untuk F-table dari probability 0,05 dari X1 dan X2 tersebut yaitu 4,10. Sehingga kesimpulan yang didapatkan adalah F hitung yaitu 1,03 lebih kecil daripada F-table 4,10, sehingga H0 diterima atau data bersifat homogen. Uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan tes for linearity dengan taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi atau linearity kurang dari 0,05. Contoh uji linearitas. Seorang mahasiswa bernama Joko melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara kecemasan dengan optimisme pada remaja. Data-data skor total yang dapat ditabulasikan sebagai berikut. Subjek 1, kecemasan 90, optimisme 124. Subjek 2, kecemasan 88, optimisme 137. Subjek 3, kecemasan 96, optimisme 120. Subjek 4, kecemasan 95, optimisme 128. Subjek 5, kecemasan 96, optimisme 124. Subjek 6, kecemasan 94, optimisme 133. Subjek 7, kecemasan 91, optimisme 138. Subjek 8, kecemasan 96, optimisme 126. Subjek 9, kecemasan 95, optimisme 132. Subjek 10, kecemasan 90, optimisme 140. Subjek 11, kecemasan 85, optimisme 143. Subjek 11, kecemasan 85, optimisme 143. Subjek 12, kecemasan 87, optimisme 131. Subjek 14, kecemasan 90, optimisme 119. Subjek 15, kecemasan 85, optimisme 135. Subjek 16, kecemasan 83, optimisme 141. Subjek 18, kecemasan 91, optimisme 134. Subjek 19, kecemasan 86, optimisme 138. Subjek 20, kecemasan 83, optimisme 141. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahwanto. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang uji multikolorinitas. Uji multikolorinitas adalah suatu kondisi di mana terjadi kolerasi yang sangat kuat di antara variabel-variabel bebas X yang diikutsertakan dalam pembentukan model regresi linear. Dapat terlihat bahwa multikoloritas merupakan suatu kondisi yang menyalahi asumsi regresi linear. Dengan demikian, multikoloritas tidak mungkin terjadi pada regresi linear sederhana di mana hanya terdapat satu variabel bebas atau X. Contoh kasus, misalkan regresi pengeluaran untuk konsumsi
makanan keluarga pada pendapatan keluarga, tabungan, usia kepala keluarga. Variabel bebas akan saling berkorelasi. Variabel bebas juga berkorelasi dengan variabel sosial ekonomi lain yang berpengaruh terhadap pengeluaran untuk konsumsi. Misalkan ukuran keluarga. Terjadi multikoloritas atau kolineritas. Pengaruh pada saat variabel bebas saling berkorelasi secara sempurna. Contoh, KSI 1, XI1, 2, XI2, 6, YI 23. KSI 2, XI1, 8, XI2, 9, YI 83. KSI 3, XI1, 6, XI2, 8, YI 63. KSI 4, XI1, 10, XI2, 10, YI 103. Pengaruh pada saat variabel bebas tidak saling berkorelasi. Data produktivitas kerja. Trial I 1, krisis XI1 4, bonus pay XI2 2, Kre produktivi skor YI 42. Trial I 2, krisis XI1 4, bonus pay XI2 2, Kre produktivi skor YI 39. Trial I 3, krisis XI1 4, bonus pay XI2 3, Kre produktif skor YI 48. Trial I 4, krisis I1 4, bonus pay XI2, Kre produktif skor YI 51. Trial I 5, krisis XI1 6, bonus pay XI2 2, Kre produktif skor YI 53. Trial I 7, krisis XI1 6, bonus pay XI2 3, Kre produktif skor YI 61. Trial I 8, krisis XI1 6, bonus pay XI2 3, Kre produktif skor YI 60. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi hasil pemaparan atau presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.